terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifan Kisnekmawan. Buat yang mau tahu, saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Inggris di UPI. Dan pada kesempatan ini, saya akan memberikan informasi dan share kepada teman-teman semua sedikit mengenai public speaking, yang mana saya mengambil judul The Powerful Strategies to Engage Your Virtual Audience. Baik, kita mulai saja materinya. Next slide. Oke. Pertama-tama, mari kita membahas tentang public speaking. Jadi apa sih public speaking itu? Public speaking adalah skill yang sangat menguntungkan bagi seorang jika sudah memilikinya. Skill ini dapat berguna tidak hanya untuk kita kerja, namun juga pada kegiatan lain seperti saat ini di lingkup pendidikan dan juga saat kita berorganisasi seperti melakukan rapat dan lainnya. Pada dasarnya, public speaking adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan atau mempresentasikan suatu topik di depan khalayak umum. Seseorang bisa mengantarkan informasi secara jelas di depan audiens dengan menguasai dan menerapkan teknik-teknik berbicara yang tepat. Nah, poin terpenting public speaking, poin terpentingnya adalah bagaimana seseorang tersebut dapat berbicara dengan benar dan terstruktur sehingga gagasan atau informasi yang ingin speaker tersebut sampaikan dapat dipahami oleh audiens atau partisipan. Selain mengandalkan pada bagaimana cara berkomunikasi, skill ini juga perlu dibarengi dengan keyakinan dari diri kita sendiri. Dengan pembawaan yang baik dapat membantu audiens merasa nyaman pada saat kalian perform nih. Dari rasa percaya diri tersebut juga akan menggiring speaker atau pembicara untuk memiliki body language pada saat presentasi dengan tepat. Next slide. Oke, kemudian kita bahas seberapa penting sih public speaking pada pertemuan virtual saat ini di era pandemi ini. Jadi dengan terjadinya pandemi beberapa tahun kemarin inilah, seperti yang kalian udah tahu kan, telah membatasi ruang gerak masyarakat. Seperti kalian tidak bisa berpergian ke suatu tempat, sangat terbatas, tidak bisa bersekolah kan. Dengan juga contohnya dengan penyelenggaraan seperti webinar dan pertemuan virtual seperti Zoom pun telah menjadi norma baru di masyarakat, telah menjadi kegiatan yang baru di masyarakat. Dan di era new normal ini juga kita membahas bagaimana membuat dan mengartikulasikan vokal, verbal, dan visual agar berdampak efektif kepada audiens online saat ini. Sebuah ide apabila disampaikan secara efektif dapat mendorong orang lain untuk mendukung gagasan atau informasi yang kita sampaikan. Nah, menurut Bayu, Bayu adalah salah satu dari 3 speaker menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat komunikasi digital. Ada beberapa teknik yang beliau sebutkan. Yang pertama, ada teknik claps atau clear. Yang kedua, ada loud. Dan yang ketiga, ada powerful speaker. Nah, apabila kita berbicara tidak jelas atau seperti bergumam, maka pendengar akan dengan mudah kehilangan konsentrasi untuk mendengarkan kalian. Di era digital pun penyampaian harus ekstra jelas.
karena audiens hanya melihat setengah badan kita kan, dari ujung rambut hanya sampai setengah badan. Jadi bahasa tubuh tidak terlalu terlihat sampai seluruh tubuh. Oleh karena itu, memang sangat penting ucapan, apa yang kita ucap, dan juga bagaimana cara kita mengucapkan informasi tersebut kepada audiens atau pendengar. Next slide. Oke, next. Sekarang, jadi gimana sih strategi yang ampuh nih agar audiens tetap memperhatikan kita? Saya sudah menulis nih beberapa strategi yang mungkin tepat atau ampuh untuk kalian lakukan di selanjutnya. Next slide. Nah, yang pertama ada strategi start the presentation with enthusiasm. Maksudnya, kesan pertama saat membuka presentasi menjadi hal yang penting kan untuk menarik perhatian audiens. Nah, jadi mulailah presentasi dengan semangat, atur intonasi, dan juga lakukan gestur tubuh untuk mencerminkannya. Saat kamu mulai dengan sesuatu yang segar atau hal-hal yang unik, itu seakan memberitahu kepada audiens bahwa ini akan menjadi presentasi yang menarik loh buat ditonton. Ini sesuatu yang unik buat ditonton. Dan kalian akan mendapatkan perhatian mereka sejak awal kalian melakukan presentasi. Next slide. Nah, yang kedua ada strategi give some visuals to make your presentation more interesting. Nah, di sini strategi ini maksudnya untuk membuat audiens lebih tertarik dengan presentasi yang kalian sajikan juga. Kalian bisa menambahkan berbagai visual seperti menyelipkan beberapa foto atau video ataupun animasi di slide presentasi kalian. Karena menurut beberapa peneliti ini, visual yang bersifat multimedia jauh lebih menarik untuk mata, seperti eye catching lah, daripada sekedar kata-kata pada slide. Selain itu, pertahankan format konten yang tidak monoton. Pertahankan slide yang tidak monoton. Kalian juga bisa memulainya dari bercerita atau membagikan beberapa data, gambar visual atau diagram, dan juga menunjukkan beberapa kutipan-kutipan dari orang-orang terkenal. Dan juga jangan lupa untuk menyertakan pokoknya hal yang terpenting. Ada beberapa gambar yang kalian selipkan di presentasi kalian. Next slide. Yang ketiga ada strategi become an interactive speaker. Nah, strategi ini salah satu cara terbaik untuk mempertahankan perhatian audiens. Caranya dengan mengikuti nasihat Benjamin Franklin State, yaitu tell me and I forgot, tell me and I remember, involve me and I learn. Nah, integrasikan jejak pendapat antar audiens. Angkat tangan, menyisipkan game kecil di akhir sesi, dan bentuk interaksi lainnya sehingga kalian tidak hanya berbicara satu arah. Jadi ada timbal balik dari audiens, seperti ya kalian memberikan pertanyaan lah, nanti dijawab oleh pembicara. Next slide. Lalu selanjutnya ada strategi experiment with different conversational formats. Di sini strategi ini ada beberapa nih, ada kayak seperti hosting panel dan wawancara. Hosting panel dan wawancara adalah cara yang bagus untuk menyampaikan konten. Kalian dapat mendorong partisipasi audiens melalui pertanyaan yang diajukan, baik secara langsung maupun sebelum sesi
presentasi dimulai. Panel hosting akan memungkinkan pembicara untuk berinteraksi satu sama lain, memberikan mereka lebih banyak insentif untuk berbagi informasi. Pasangkan pembicara kalian dan tempatkan mereka dalam percakapan satu sama lain tentang topik yang tepat, waktu, dan relevan. Next slide. Oke, selanjutnya ada strategi make space for attendance to be actors instead of observers. Nah, kita semua mengambil peran yang berbeda, kan? Pasti setiap orang udah berbeda-beda. Nah, apa maksudnya? Apa maksudnya? Mari kita ambil contoh. Saat kalian nonton Netflix nih, sebagian berperan sebagai pengamat, cuma nonton dan berharap untuk dihibur. Tetapi contoh lainnya, ketika kita seperti pergi ke kelas yoga, kita tahu bahwa kita harus bertindak. Yoga pasti harus melakukan sesuatu kan, bergerak, olahraga, untuk mendapatkan manfaat dan dari waktu yang telah dihabiskan beryoga tersebut. Nah, aktor muncul untuk beraksi dan terlibat, dan pengamat, mereka secara pasif hanya mengamati aktor. Nah, ini adalah hal umum bagi peserta untuk mengambil peran pengamat di acara-acara. Kalian harus memetakan asumsi ini dengan cara eksplisit mendorong mereka bahwa Anda ingin mengambil tindakan dan berbagi berbagai cara di mana mereka dapat terlibat. Nah, kalian ini bisa mengubah pola pikir tersebut dengan dua cara. Yang pertama, rencanakan cukup banyak kegiatan di acara yang membutuhkan banyak partisipasi aktif dari peserta. Dan yang kedua, teruslah berbagi pembaruan tentang semua aktivitas dan bagaimana kalian mengharapkan orang untuk terlibat. Nah, semakin awal Anda memulai membuat perubahan pola pikir ini, semakin banyak juga keterlibatan audiens yang akan siap untuk mengikuti Anda. Next slide. Nah, strategi terakhir, ada strategi plan relatable, insightful, and intriguing content. Maksudnya, ini adalah mengenai konten yang kalian buat. Jadi konten adalah tulang punggung sebagian besar acara. Peserta datang ke acara untuk mendengarkan apa yang dikatakan pembicara favorit mereka. Jadi yang pertama, bekerja sama dengan pembicara kalian untuk memastikan konten sesi yang berwawasan dan dapat ditindaklanjuti. Nah, yang kedua, bantu mereka mempresentasikan konten mereka dalam format yang menarik dan berkesempatan mendorong mereka untuk memasukkan elemen dalam konten mereka yang membutuhkan audiens untuk terlibat. Nah, yang terakhir, sebagai penyelenggara, kalian harus melakukan berbagai hal untuk membuat sesi menjadi interaktif. Next slide. Nah, setelah mengetahui nih strategi-strategi yang telah saya sebutkan, ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan, tidak usah dijawab. Jadi ada, will you apply these strategies in your next event? Jadi ini strategi buat kalian yang nanti kalau kalian bisa presentasi atau melakukan webinar seperti ini, kalian juga bisa meng-apply atau setelah mengambil informasi dari strategi yang telah saya sampaikan. Dan dengan platform acara virtual yang kuat, kalian dapat akan menghadirkan pengalaman audiens yang luar biasa. Oke, karena waktunya telah habis, sekarang masuk ke sesi tanya jawab aja ya. Ada yang mau bertanya nggak? Oke, terima kasih kepada
Kang Rifan. Nah, kita udah memasuki sesi tanya jawab. Adakah pertanyaan dari teman-teman? Kalau misalkan ada, tolong bisa raise hand ya. Yuk, bertanya. Oke, ini ada pertanyaan dari Rasya Putra Alea. Assalamualaikum, Kak. Boleh bertanya, maksud dari clean... Oh, ini apakah ini dari Rasya dari sini? Oh, tidak ada. Ini Clean. oh, tidak ada. Oke, Assalamualaikum, Kak. Boleh bertanya, bertanya maksud dari clean itu apa? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kang Rifan. Clean yang di awal ya, yang teknik itu. Oke, clean, maksud dari teknik clean di sini tuh clean, ada beberapa aspek nih. Yang pertama adalah clean itu harus mengenai aspek intonasi, lalu ada teknik penekanan, aspek penekanan. Yang ketiga ada aspek kecepatan. Yang keempat ada aspek artikulasi. Jadi ini tuh teknik-teknik pada saat kalian berbicara juga. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan ada 4 itu mengenai clean itu. Jadi clean mengenai 4 aspek itu. Kemudian ada loud, yang terakhir ada teknik powerful speaker. Oke, apakah terjawab atau ada pertanyaan lain? Wah, gitu ya. Jadi clean itu seperti itu, teman-teman. Apakah dari Rasya Putra satisfy dengan jawabannya? Apakah menjawab? Semoga menjawab ya. Nah, kalau begitu, karena masih ada waktu, boleh nih teman-teman masih bertanya lagi gitu. Nah, oke, ada ya raise hand dari M. Arya Solihin. Gimana Kak, pertanyaannya apa? Bisa langsung on mic aja. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Rifan yang udah memberikan presentasi yang luar biasa. Saya tuh pengen nanya, kan tadi sebelumnya disebutkan bahwa kepercayaan itu ngaruh ke attention si audiens. Itu juga ngaruh ke performan kita kan, tadi disebutkan. Nah, bagaimana sih cara kita buat lebih percaya diri ketika akan tampil? Soalnya kan aku tuh suka overthinking sebelum memulai presentasinya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau dari saya sih, cara agar bisa percaya diri, yang paling penting kita sudah menguasai materi yang akan kita sampaikan, yang akan kita presentasikan kepada audiens. Jadi kalau kita udah menguasai ini, sudah hafal intinya materi yang ingin kita sampaikan, itu akan jauh-jauh membuat kita lebih percaya diri sih. Kalau dari saya itu hal yang paling penting. Apakah terjawab? Berarti kita cuma harus lebih mempersiapkan diri aja. Ya, ada Materi. beberapa poin-poin yang harus disiapkan, tapi menurut pribadi saya, dari pandangan saya, hal tersebut yang sangat mempengaruhi kepercayaan diri pada saat kita presentasi. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Saudara Armi Arya dan juga karena sudah waktunya sudah habis ya, jadi
sangat disayangkan ada satu pertanyaan di chatroom yang tidak bisa dijawab. Tapi mungkin dari Karifan juga terbuka gitu ya kalau misalkan dari saudari Sarah ingin langsung kontak dengan Karifan gitu ya. Oke, kalau begitu kita sudahi sesi tanya jawab yang pertama. Kita akan